Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Biologi UI, kelompok 2 PSDA, akan mempresentasikan tentang pengelolaan kawasan mangrove di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara. Jadi berikut ini ada outline yang akan kita presentasikan. Yang pertama ada pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Yang kedua isi, yang terdapat kawasan ekosistem mangrove, serta kawasan ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang, dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan mangrove. Yang ketiga ada pembahasan yang berisi prinsip pengelolaan ekosistem mangrove, tujuan dan stakeholder yang berperan dalam pengelolaan sistem mangrove, serta kondisi pengelolaan sumber daya mangrove dan permasalahannya di Desa Lubuk Kertang. Yang keempat ada kesimpulan, dan yang kelima daftar pustaka yang kita acu. Lanjut ke pendahuluan. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Ekosistem mangrove memiliki kontribusi dalam kehidupan sosial ekonomi penduduk pesisir, terutama dalam sektor perikanan berkelanjutan. Semakin berjalannya waktu dari tahun ke tahun, ekosistem mangrove atau daerah mangrove ini mengalami degradasi. Mengapa? Karena adanya populasi manusia yang terus meningkat dan tinggi, sehingga tingkat migrasi ke daerah pesisir pun meningkat, lalu tingginya juga permintaan produk, sehingga terjadi eksploitasi mangrove secara langsung maupun tidak langsung. Karena kondisi ekosistem mangrove yang terdegradasi ini perlu dilakukan pengelolaan agar keragaman perikanan terjaga dan hasil tangkapan perikanan pun meningkat. Dari latar belakang tersebut dapat ditarik beberapa tujuan yang harus dicapai dalam presentasi ini. Yang pertama, mengetahui penyebab degradasi ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara. Kemudian yang kedua, mengetahui dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara. Dan yang terakhir, mengetahui upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan di Desa Lubuk Kertang, Sumatera Utara. Kemudian ada isi yang akan kami paparkan. Hutan mangrove merupakan hutan yang berhabitat di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Karena hutan mangrove itu biasanya itu dekat dengan ekosistem laut itu sendiri. Kemudian mangrove khususnya tumbuh di lokasi yang terjadi pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Nah, berikut saya akan melanjutkan dengan karakteristik yang ada pada ekosistem hutan mangrove. Yang pertama, ekosistem mangrove umumnya ditemukan di daerah tropikal atau subtropikal, tepatnya di pesisir pantai. Kedua, jenis tanahnya berlumpur, berlempung, atau berpasir dengan bahan-bahan yang berasal dari lumpur pasir atau pecahan karang itu sendiri. Yang ketiga, lahannya tergenang air laut secara berkala. Seperti yang tadi saya paparkan, ekosistem mangrove itu dipengaruhi dengan pasang surutnya air laut, baik setiap hari maupun hanya tergenang pada saat pasang purnama. Yang keempat, ekosistem mangrove menerima pasokan air tawar yang cukup dari darat, topografi pantai datar atau landai, dan arus laut tidak terlalu deras. Jadi ekosistem mangrove itu mendapatkan akumulasi dari merupakan akumulasi dari pasokan air tawar seperti sungai ataupun saluran air lainnya. Nah, kemudian tumbuhan mangrove dapat beradaptasi dengan konsentrasi garam yang tinggi, kondisi tanah yang kurang stabil, dan anaerob. Jadi kemampuan tumbuhan, jadi hanya beberapa tumbuhan mangrove hanya beberapa tumbuhan yang dapat hidup di ekosistem mangrove. Hal tersebut dipengaruhi dari proses evolusi sehingga mereka bisa dapat beradaptasi dengan ekosistem mangrove yang memiliki salinitas tinggi berkisar 0 sampai 30 enggak persen sih itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai flora yang ditemukan pada ekosistem mangrove. Nah, pada ekosistem mangrove ini, flora yang sering ditemukan terdiri atas api-api, pedada, bakau, lacang, seriops, luminicera, exoceria, nyirih, sipipora, dan nipah. Nah, berikut merupakan contoh spesies dari flora yang hidup pada ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu Rhizopora apiculata, selanjutnya ada Bruguera parviflora, dan Avicennia germinalis. Nah, selanjutnya untuk
fauna yang hidup pada ekosistem mangrove ini menurut Irwanto terdiri atas percampuran dua kelompok, yaitu kelompok fauna darat dan kelompok fauna akuatik atau perairan. Nah, untuk kelompok fauna darat ini umumnya menempati bagian atas pohon mangrove. Contohnya yaitu insekta, ular, primata, dan burung. Selanjutnya untuk kelompok fauna akuatik atau perairan ini terbagi atas dua tipe, yaitu tipe yang hidup di kolam air, contohnya beberapa jenis ikan dan udang, dan kelompok fauna perairan yang hidup menempati substrat baik yang keras seperti akar dan batang mangrove maupun substrat lunak seperti lumpur. Nah, untuk contoh faunanya seperti kepiting, kerang, dan berbagai jenis invertebrata seperti moluska. Nah, selanjutnya di sini saya akan memaparkan sedikit contoh spesies fauna yang hidup pada ekosistem mangrove. Yang pertama yaitu Uca dussumieri, kemudian yang kedua yaitu ada moluska Littorina scabra, dan ada burung Pelecanus occidentalis. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai kawasan ekosistem mangrove di Lubuk Kertang dan kondisi masyarakat di sekitar kawasan mangrove. Jadi keseluruhan luas hutan mangrove itu di Desa Lubuk Kertang ada lebih dari 1.200 hektar, yang mana 740 hektar itu mengalami kerusakan dan 528 hektar dari 740 hektar itu merupakan kerusakan yang tergolong kerusakan berat. Penyebab kerusakan itu diantaranya adalah pengalihan fungsi hutan mangrove menjadi perkebunan kelapa sawit dan juga tambak. Pekerjaan penduduk sekitar di kawasan mangrove adalah nelayan dan pendapatan mereka menurun akibat kerusakan hutan mangrove. Namun adanya rehabilitasi hutan mangrove menyebabkan pendapatan mereka meningkat. Di dalam tabel sebelah kiri dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan masyarakat sekitar setelah rehabilitasi hutan mangrove menjadi meningkat, dan pada grafik sebelah kanan dapat terlihat bahwa dari jumlah nelayan menurut jenis usahanya paling banyak adalah nelayan laut. Kemudian kawasan industri dan wisata di sekitar hutan mangrove itu ada perkebunan kelapa sawit yang dapat dilihat di gambar dengan berwarna merah, tambak ikan, wisata mangrove Lubuk Kertang, dan persawahan. Dapat dilihat juga di gambar seiring berjalannya waktu dari tahun 96 sampai 2016 itu ada perubahan fungsi lahan yang dapat terlihat bahwa makin banyak perkebunan kelapa sawit pada tahun 2016. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembahasan. Yang pertama adalah prinsip pengelolaan ekosistem mangrove. Jadi prinsip pengelolaan mangrove berkelanjutan itu dapat ditemukan di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2019 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi bisa dilihat dari gambar ini, ekosistem mangrove pesisir itu dibagi-bagi menjadi beberapa zona berdasarkan tingkatan batas airnya. Untuk yang paling kanan di bawah ini, dengan batas air paling rendah, ini adalah zona seaward yang menghadap ke laut. Di belakangnya itu terdapat zona tengah, dan di belakangnya lagi dinamakan zona landward. Dan di belakangnya lagi adalah pada zona landward ini bisa ditemukan green belt yang isinya adalah spesies-spesies mangrove yang umum. Dan yang sebelumnya lagi, ini adalah zona terestrial yang biasa digunakan untuk tahan lambak atau pertanian. Nah, zonasi mangrove ini dapat terbentuk karena spesies mangrove yang berbeda memiliki toleransi salinitas yang berbeda terhadap air laut. Jadi oleh karena itu dibutuhkan strategi pengelolaan yang berbeda juga agar ekosistem ini dapat bersifat berkelanjutan. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pengelolaan ekosistem mangrove berbasis masyarakat menurut Kementerian Kehutanan tahun 2013 merupakan bagian dari kebijakan strategi nasional pengelolaan ekosistem mangrove yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Di mana pengelolaan mangrove itu sendiri harus mengikuti beberapa asas. Yang pertama itu adalah transparansi, di mana pengelolaan tersebut harus bisa diakses oleh semua pihak untuk ditinjau ulang. Kemudian partisipatif, di mana adanya akomodasi semua komitmen stakeholder dan dapat diterapkan secara partisipatif.
Yang ketiga adalah akuntabilitas. Pengelolaan tersebut harus disosialisasikan kepada publik dan dikaji secara menyeluruh, ilmiah, serta dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat adalah responsif, di mana pengelolaan itu harus mampu mengantisipasi perubahan komitmen lokal, nasional, dan global terhadap ekosistem mangrove. Yang kelima adalah efisien, yaitu berkemampuan untuk menyerasikan kebijakan pusat dan daerah secara harmonis. Yang keenam adalah efektif, harus dapat dilaksanakan tepat sasaran oleh para pihak, baik pemangku kepentingan maupun masyarakat. Dan yang terakhir adalah berkeadilan, harus mampu memberikan manfaat sesuai dengan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat. Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 juga mengatur tentang prinsip pengelolaan ekosistem mangrove mengenai sumber daya air, yang dimana pada undang-undang ini pengelolaan mangrove merupakan salah satu upaya dari konservasi sumber daya air, yaitu perlindungan dan pelestarian air di kawasan pesisir pantai. Kemudian, pengelolaan kawasan mangrove perlu memperhatikan juga fungsi dan peranannya agar tidak menimbulkan daya rusak air seperti banjir, erosi, intrusi laut, dan lain-lain. Selanjutnya, pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 4/, per/DJPRL/2018 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah pembangunan pusat restorasi dan pengembangan ekowisata pesisir dan trekking mangrove tahun 2018. Pada peraturan ini membahas mengenai pengelolaan mangrove dapat dilakukan juga dengan tujuan sebagai pusat pemulihan dan restorasi ekosistem pesisir serta menjadi sarana edukasi, penelitian, dan juga ekowisata. Hal ini dikelola oleh Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekowisata Pesisir atau PREP, yang dimana arahannya terdapat pada peraturan yang telah disebutkan tadi. Nah, selain pemerintahan pusat, pemerintahan daerah juga memiliki kewajiban dan kewenangan dalam pengelolaan mangrove di daerahnya. Kebijakan mengenai pengelolaan mangrove yang disusun oleh pemerintahan daerah akan disesuaikan dengan kebutuhan kondisi daerah dan juga kepentingan daerah masing-masing. Ini mana kebijakan tersebut akan tercantum pada peraturan daerah. Selanjutnya adalah pengelolaan hutan mangrove yang berkelanjutan. Pengelolaan hutan mangrove yang baik melibatkan seluruh pihak yang terkait. Proses pengelolaan dilakukan secara berkelanjutan agar hutan mangrove tetap lestari. Perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk menjamin kelestarian hutan mangrove dengan cara melibatkan seluruh unit manajemen yang terkait dan dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan dengan basis ilmu pengetahuan. Tujuan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan yaitu melakukan perlindungan hutan mangrove yang termasuk dalam tujuan SDG 14 tentang Oceans and Coast, lalu membantu mengurangi dampak kemiskinan yang tertera pada SDG 1 dan SDG 2, meningkatkan pendapatan ekonomi yang tertera pada SDG 8, mengurangi dampak perubahan iklim yang tertera pada SDG 13, dan meningkatkan biodiversitas yang tertera juga pada SDG 13. Selanjutnya yaitu mengetahui stakeholder yang berperan dalam pengelolaan ekosistem mangrove. Stakeholder ini merupakan pihak yang akan berefek ataupun terefek dari pengelolaan ekosistem pada mangrove tersebut. Yang pertama yaitu adalah masyarakat. Tentu saja masyarakat merupakan stakeholder yang berperan pula dalam pengelolaan ekosistem mangrove karena masyarakat merupakan warga yang tinggal di sekitar ekosistem mangrove tersebut. Oleh karena itu masyarakat merupakan parti atau pihak yang akan paling terkena dampak dari pengelolaan ekosistem mangrove. Peran dari masyarakat yaitu pertama menerima penyuluhan dan pembinaan yang harus dilakukan dengan baik. Penyuluhan dan pembinaan ini dilakukan untuk memberikan penyadaran tentang pentingnya konservasi di kawasan mangrove serta upaya pengelolaan ekosistem mangrove yang baik. Kemudian selanjutnya itu masyarakat perlu mempelajari teknik-teknik pengelolaan ekosistem mangrove dan cara mengawasi pengelolaan ekosistem tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pelatihan yang diperlukan untuk mengasah kemampuan masyarakat dalam berpartisipasi terhadap pengelolaan ekosistem mangrove. Stakeholder yang berperan selanjutnya itu adalah pemerintah dan lembaga non-pemerintah. Tentu saja kedua lembaga ini merupakan lembaga yang penting karena pemerintah itu merupakan lembaga yang berperan dalam law atau hukum untuk mengatur pengelolaan ekosistem mangrove. Dan kedua lembaga ini merupakan lembaga yang memiliki sarana dan prasarana untuk mengelola ekosistem mangrove tersebut.
Peran dari pemerintah dan lembaga non-pemerintah yaitu yang pertama, untuk memperjelas wilayah konservasi dengan cara HCV atau High Conservation Value. Kemudian yang kedua adalah quality control untuk melihat ekosistem mangrove tersebut bisa sustainable atau tidak. Quality control ini bisa dilakukan dengan pandangan dari kalangan akademis untuk melihat apakah pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan sustainable atau tidak. Selanjutnya itu pemerintah dan lembaga non-pemerintah mesti melibatkan masyarakat untuk mengelola hutan mangrove. Pelibatan masyarakat itu bisa dilakukan melalui pendekatan sosial, budaya, dan ekonomi. Dan selanjutnya adalah pemerintah dan lembaga non-pemerintah melakukan pemanfaatan hutan mangrove yang ramah lingkungan, sehingga hutan mangrove itu tidak hanya lestari, namun juga bisa dimanfaatkan dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh pihak. Terakhir yaitu instansi pengelola, yaitu instansi industri, agrikultur, dan sebagainya. Instansi pengelola ini memiliki peran sebagai pengelolaan hutan mangrove, dan pengelolaannya harus memenuhi syarat pengelolaan yang sustainable, sesuai dengan Sustainable Development Goals yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian pemanfaatan hutan mangrove sebagai wilayah agrikultur harus dilakukan tanpa melakukan degradasi wilayah hutan mangrove, agar terjaga dan sustainable, baik dari sisi abiotik maupun biotiknya. Kemudian selanjutnya adalah integrasi menggunakan teknologi yang eco-friendly dalam proses pengontrolan ekosistem mangrove, seperti kontrol populasi spesies keystone atau spesies yang penting dalam ekosistem tersebut. Lalu bekerja sama dengan masyarakat untuk melakukan restorasi hutan mangrove. Contoh dari bekerja samanya itu dengan pertama menebang satu pohon bakau, lalu kemudian menanam 2. Intinya jadi sistem tebang pilih. Lalu kemudian yang terakhir adalah minimalisir kerusakan lingkungan dan pencemaran yang akan terjadi dalam hutan mangrove. Sebab apabila hutan mangrove mengalami pencemaran, hal ini akan menyebabkan ekosistem mangrove yang tidak sustainable dan dapat mengakibatkan tidak diperolehnya manfaat dari hutan mangrove tersebut. Ya, selanjutnya yaitu permasalahan yang ada di ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang. Luas hutan mangrove yang berada di Lubuk Kertang itu mencapai 12.000 hektar. Namun yang dalam kondisi baik hanya sebesar 19,5% saja. Hilangnya kawasan ekosistem mangrove ini terjadi karena adanya pertumbuhan populasi penduduk dan juga alih fungsi lahan dari hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang. Penyebab kerusakan dan hilangnya ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang itu terbagi menjadi 5 penyebab utama, yaitu pertama, meluasnya perkebunan kelapa sawit ke wilayah pesisir. Di Desa Lubuk Kertang itu sendiri, hutan mangrove-nya sudah beberapa daerah dialihfungsikan menjadi tanaman kelapa sawit. Lalu juga alih fungsi lahan dari hutan mangrove itu sendiri diubah menjadi tambak ikan. Lalu juga ada penebangan liar untuk memperoleh arang dan pembukaan lahan untuk penduduknya. Lalu juga ada penyebab lainnya, yaitu kurangnya kesadaran dan pengetahuan terkait pelindungan dari hutan mangrove itu terhadap masyarakat yang ada di Desa Lubuk Kertang, dan yang terakhir yaitu konflik kepentingan untuk pemanfaatan hutan mangrove di Desa Lubuk Kertang. Penyebabnya sudah dijelaskan dan akan berdampak terhadap kerusakan di ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang. Menurunnya keanekaragaman hayati menjadi dampak utama dari kerusakan ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang, lalu juga hasil tangkapan nelayan itu berkurang sehingga aktivitas ekonomi yang terjadi di Desa Lubuk Kertang itu terganggu. Lalu yang ketiga, meningkatnya potensi kerusakan akibat bencana alam, sebagaimana yang kita tahu bahwa fungsi dari ekosistem mangrove juga dapat mengurangi abrasi di daerah pesisir. Dan yang terakhir, aktivitas masyarakat yang bergantung pada ekosistem mangrove juga terganggu. Berikut merupakan kondisi dan upaya pengelolaan ekosistem mangrove. Untuk kondisi pengelolaan ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang bisa dilihat di peta. Berbagai penelitian telah dilakukan, dapat dilihat bahwa ada tren penurunan luas daerah kawasan hutan mangrove atau bakau di Desa Lubuk Kertang. Berbagai keperluan yang dilakukan itu meliputi adanya pembukaan untuk tambak, juga untuk keperluan pemukiman, serta pembukaan lahan untuk kawasan perkebunan kelapa sawit. Dan yang paling utama bisa dilihat itu adalah palm forest.
yaitu adalah untuk pembukaan lahan kelapa sawit yang berwarna biru muda. Saat ini, ekosistem mangrove di Lubuk Kertang itu dimanfaatkan sebagai mata pencaharian seperti yang sudah disebutkan sebelumnya. Untuk mata pencaharian di warga di Desa Lubuk Kertang itu memanfaatkan dari mangrove itu sendiri ada kayu, buah, serta biji dan akarnya untuk berbagai keperluan, baik untuk sendiri maupun untuk dijual. Dan juga ada pemanfaatan biota laut di ekosistem hutan bakau itu terutama untuk hewan-hewan yang ada di tambak. Dan untuk pengelolaannya sendiri saat ini ada rehabilitasi yang sedang digalakkan, itu melibatkan salah satunya adalah LSM Yagasu, Yayasan Gajah Sumatera, juga kelompok masyarakat lokal. Ini dinamakan Mekar. Ya, selanjutnya yaitu upaya pengelolaan yang dilakukan di ekosistem mangrove Desa Lubuk Kertang. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa kelompok masyarakat Desa Lubuk Kertang yang mengelola ekosistem mangrove sudah dimulai sejak tahun 2012. Kegiatan ini sudah dibantu juga oleh LSM Yagasu atau Yayasan Gajah Sumatera selama 2 tahun dan juga diresmikan sebagai kelompok Mekar warga dari Desa Lubuk Kertang itu sendiri pada tahun 2016 dan dinamakan sebagai kelompok Mekar atau komunitas Mekar. Beberapa organisasi dianggap penting untuk komunitas lokal, tidak hanya untuk proyek konservasi, melainkan untuk mengadvokasi perihal tanaman sawit secara cepat pada masyarakat. Jadi dibutuhkan juga berbagai stakeholder yang dapat mengedukasi masyarakat di Desa Lubuk Kertang supaya menurunkan laju penanaman kelapa sawit sehingga tidak secara signifikan mempengaruhi luasan dari hutan mangrove yang ada di Desa Lubuk Kertang itu. Upaya pengelolaan yang dilakukan di ekosistem mangrove Desa Lubuk Kertang itu terbagi menjadi 4. Pengelolaan ini dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat Yagasu dan juga komunitas Mekar Mangrove itu sendiri. Pertama yaitu batasan yang jelas untuk area mangrove. Pengaturan batasan yang jelas harus dilakukan untuk membatasi konflik antara warga lokal dengan pendatang. Jadi kita harus memberikan batasan yang jelas mana daerah yang bisa digunakan sebagai ekoturism dan juga daerah yang memang digunakan untuk kegiatan atau sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat lokal di Desa Lubuk Kertang. Yang kedua yaitu melakukan pengawasan yang efektif. Masyarakat Lubuk Kertang yang mengelola ekoturisme Mekar Mangrove hidup dan bekerja di sekitar area mangrove sehingga secara efektif mampu mengawasi rehabilitasi mangrove. Maksudnya yaitu masyarakat Lubuk Kertang di sana itu mayoritas bekerja sebagai nelayan dan juga yang mengelola Lubuk Kertang itu sendiri, maksudnya ekosistem mangrove di Lubuk Kertang itu sendiri, sehingga bisa secara sinergis sekaligus menjaga dan merehabilitasi hutan mangrove yang ada. Lalu pembuatan peraturan, penerapan, dan sanksi. Hal ini dilakukan yang diawali dengan peraturannya itu digunakan dengan dikelola berdasarkan proses deliberatif oleh kelompok Mekar Mangrove. Jadi harus atas persetujuan dari seluruh anggota yang memang mengatur atau mengelola hutan mangrove tersebut. Lalu juga jika ada peraturan yang dilanggar, maka akan ada sanksi yang didapatkan dalam penerapannya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terkait upaya perlindungan atau pengelolaan dari ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang. Dan yang terakhir yaitu mekanisme resolusi dari konflik. Jadi kita harus mencari penyelesaian dari konflik yang timbul. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap konflik itu pasti terbentuk atau muncul karena kita menggunakan sumber daya alam yang ada di lingkungan tersebut. Jadi agar mendapatkan solusi win-win solution, jadi kelompok Mekar Mangrove dapat melakukan proses deliberasi atau diskusi lebih lanjut dengan masyarakat sekitar atau anggota dari organisasi tersebut untuk mendapatkan berbagai solusi sehingga dapat menguntungkan di kedua belah pihak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yang sudah dilakukan itu adalah sinergisasi pemanfaatan dan
pemeliharaan hutan mangrove yang melibatkan beberapa stakeholder. Salah satunya adalah LIPI, yaitu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat yang diajak kerjasama, dan juga KTN atau Kelompok Tani Nelayan. Ini salah satu teknologi yang diimplementasikan adalah teknik silvofishery atau Wanamina. Nah, sistem silvofishery ini merupakan sistem pertambakan teknologi tradisional yang menggabungkan usaha perikanan dan juga penanaman bakau. Jadi untuk penanamannya sendiri itu bertujuan untuk meminimalisasi input dan mengurangi dampak terhadap lingkungan. Berikutnya bisa dilihat di slide, itu jadi salah satu contoh sistemnya. Jadi ada berbagai macam contoh silvofishery. Ini disesuaikan dengan kebutuhan di sana. Dan ini prinsipnya adalah, jadi sembari dilakukan penanaman bakau, tetap bisa juga untuk menguntungkan masyarakat yang memiliki mata pencarian sebagai pembudidaya ikan. Jadi multifungsi seperti itu. Kemudian berikutnya juga ada upaya lain selain pembangunan sistem silvofishery, yaitu adopsi metode fish collect. Ini sebenarnya dari luar negeri, tapi sudah diadaptasi di Indonesia, salah satunya di Lubuk Kertang. Nah, stakeholder sendiri untuk di Lubuk Kertang itu ada CSR dari Pertamina, EP1 Pangkalan Susu, kemudian juga ada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah 1 Setabat, juga untuk dari Bapeda Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, jadi Fish Collab ini sendiri merupakan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan LSM untuk menciptakan komitmen perencanaan perikanan pesisir bersama-sama. Bisa dilihat dari kanan, itu adalah salah satu contoh kerangka kerjanya. Jadi ada penyusunan perspektif bersama, kemudian ada pembangunan partnership, kemudian dibangun hubungan yang baik, beserta dengan identifikasi berbagai faktor-faktor yang dapat mengaruhi kondisi perikanan, dan juga penerapan dari ilmu yang sudah ada itu diedukasi ke masyarakat untuk minimalisir terjadinya berbagai konflik yang tidak diinginkan. Karena di sini masyarakat di Lubuk Kertang memiliki mata pencaharian yang utamanya adalah sebagai nelayan atau pembudidaya di tambak. Maka dari itu Fish Collab dan silvofishery ini sangat penting agar masyarakat bisa memiliki kehidupan yang layak dan tidak merusak ekosistem mangrove di Lubuk Kertang. Ya, jadi masuk ke kesimpulan. Jadi dari tujuan yang sebelumnya telah disebutkan, kesimpulan yang kita peroleh itu terdapat penyebab terjadinya degradasi ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang yang didasari oleh pertumbuhan penduduk yang meningkat serta kurangnya kesadaran masyarakat sekitar, sehingga terjadi alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit dan tambak, penambangan liar, dan konflik kepentingan pemanfaatan. Kesimpulan yang kedua yaitu beberapa dampak yang ditimbulkan dari degradasi ekosistem mangrove di Desa Lubuk Kertang, yaitu menurunnya keanekaragaman hayati, terganggunya aktivitas masyarakat dan ekonomi, terutama bidang nelayan, serta meningkatnya potensi kerusakan akibat bencana alam. Kesimpulan yang ketiga yaitu pengelolaan ekosistem mangrove yang dilakukan di Desa Lubuk Kertang melibatkan berbagai stakeholder, dan upaya-upaya tersebut terdiri atas rehabilitasi kawasan hutan mangrove oleh LSM Yagasu dan Mekar, penerapan sistem silvofishery dalam budaya tambak, serta adopsi metode Fish Collab. Berikut terdapat beberapa daftar pustaka yang kami acu untuk presentasi ini. Ya, sekian presentasi dari kelompok 2 PSDA Biologi UI, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.